Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat pagi karena saya membuat video ini di pagi hari. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman untuk keterlambatan dari video ini. Ini adalah video pertemuan kita yang keempat. Kita akan membahas Consolidated Financial Statement After Acquisition. Nah, secara umum ada 3 tingkat pengaruh atau kendali investor atas investee yang menentukan perlakuan akuntansi yang tepat. Tidak ada presentase mutlak untuk membedakan antara tingkat ini, tetapi ada pedomannya. Tingkat dan perlakuan akuntansi yang sesuai diringkas sebagai berikut, teman-teman. Jadi, pada tingkat level no significant influence, guideline percentage-nya itu less than 20%. Nah, untuk yang kepemilikan kurang dari 20%, maka tidak ada pengaruh yang signifikan, dan usual accounting treatment-nya biasanya menggunakan metode cost method, dan investment itu dicatat pada harga fair value-nya pada tahun berjalan tersebut gitu. Nah, untuk level significant influence atau no control dan no control itu guideline percentage-nya adalah 20% sampai dengan 50%. Nah, ini ada pengaruhnya, tetapi tidak signifikan dan dia tidak memegang kontrol. Kita biasanya menggunakan treatment untuk akuntansinya menggunakan metode equity, bisa partial equity atau complete equity method. Kemudian untuk level effective control, itu guideline percentage-nya adalah greater than 50%. Jadi, lebih besar daripada 50%, itu akan ada kontrol yang efektif atau pengendalian yang efektif, dan kita akan menggunakan bisa kita menggunakan 3 metode, yaitu cost method, partial equity, ataupun complete equity method. Next-nya, kita akan mencoba untuk mencontohkan cost method, ya. Kita akan mencatat menggunakan metode cost method di buku untuk investor di buku investor. Jadi ini adalah yang kita catat di bukunya parents, ya teman-teman. Kita ilustrasikan bahwa ini kita accounting for investment-nya itu untuk subsidiary, untuk mencatat investasi di subsidiaries, kita akan menggunakan cost method. Nah, asumsikan bahwa P company itu mengakuisisi 90% outstanding voting stock of S company at the beginning of year itu 800.000, ya. Kemudian untuk income atau loss-nya, terus dividen yang dideklarasikan, itu akan kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, di sini di tahun pertama, ini kan ada tabel, isinya ada year, income atau loss, dividend declared, kemudian cumulative income over cumulative dividend. Pada tahun pertama, S company itu mendapatkan untung sebesar 90.000, kemudian dividen declared-nya adalah 30.000. Sehingga kumulatif income over kumulatif dividennya menjadi 60.000, teman-teman. Karena 90.000 dikurangi sama 30.000, karena ini kan 30.000-nya kan dibagikan kepada kita. Sehingga itu adalah mengurangi income. Sehingga kumulatif income over kumulatif dividennya jadi 60.000. Kemudian di tahun kedua, perusahaan S itu mengalami kerugian sebesar 20.000. Nah, dan tetap membagikan dividen sebesar 30.000. Maka kumulatif income over kumulatif dividennya tinggal 10.000, karena 60.000 dikurangi dengan kerugian ini 20.000, dikurangi lagi pembagian dividen 30.000, sehingga tersisa 10.000. Pada tahun ketiga, perusahaan S itu mengalami keuntungan 10.000, sedangkan dia harus membagikan dividen sebesar 30.000. Maka 10.000 ini sisa kumulatif income over kumulatif dividennya ditambah sama income 10.000 jadi 20.000. Kemudian dia harus mengeluarkan 30.000, sehingga akan menjadi kurang 10.000. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk dividennya sendiri, ini
setiap perusahaan akan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Tidak harus 30.000 ataupun sama setiap tahunnya membagikan dividen dengan jumlah yang sama, tapi ini tergantung dari kebijakannya masing-masing perusahaan. Nah, ini adalah jurnal yang dicatat oleh perusahaan induk untuk akun investasi dia di perusahaan anak atau di perusahaan subsidiaries gitu. Ini adalah jurnal untuk akun investasi yang akun investasi dia pada anak. Jadi ini khusus akun investasi untuk mencatat investasi dia pada perusahaan anak, oke, pada perusahaan subsidiaries. Untuk tahun pertama karena kita baru saja berinvestasi sebesar 800.000, maka kita akan mencatat investment in S company di debit pada cash ya sebesar 800.000. Kemudian perusahaan subsidiaries itu membagikan dividen sebesar 30.000. Maka akan kita catat dividen sebesar 30.000 itu, tapi sesuai dengan porsi kepemilikan kita, teman-teman. Sehingga 30.000 dikali sama 0,9. Jadi 27.000. Maka jurnalnya adalah cash pada dividend income. Ya, cash pada dividend income. Kemudian tahun kedua, kita tidak menjurnal investasi lagi, karena investasi hanya dijurnal 1 kali di depan. Jadi kita hanya menjurnal untuk dividen. Maka jurnalnya adalah cash pada dividend income dengan jumlah yang sama 30.000 dikali 9, 0,9 gitu ya teman-teman. Nah, untuk tahun ketiga ini kan kita kumulatif of income offer under kumulatif dividennya ini kan kurang ya, 10.000 ya. Ya, walaupun dia ini ada pemasukan, bukan tidak mengalami kerugian, tapi dia di sini di kumulatifnya dia mengalami kekurangan 10.000. Sehingga jurnal yang akan kita buat adalah cash pada dividend income, cashnya 27.000, dividend income-nya 18, karena di sini akan kita tambahkan investment in S company sebesar 9.000. Dari mana? Dari 10.000 ini dikali dengan 0,9 teman-teman ya, jadi 9.000. Nah, 9.000 ini dikurangkan diambil dari ini teman-teman, dividen ini, sehingga untuk dividen income-nya kita hanya menerima 18.000 saja, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke after these entries are closed, the investment account will appear as follow. Jadi setelah melakukan jurnal tadi, itu investment dari S company itu buku besarnya itu seperti ini teman-teman. Pada tahun pertama cost-nya itu 800.000. Ya kan, kita punya investasi sebesar 800.000 ini. Kemudian pada tahun kedua kan kita tidak mengalami kekurangan investasi karena tadi kumulatifnya ini ya teman-teman, karena kumulatifnya masih plus kan, hanya di tahun ketiga saja yang kumulatifnya minus. Jadi di sini ada liquidating dividends-nya ada 9.000 di kredit. Sehingga 800.000 dikurangi sama 9.000 hasilnya 791.000. Seperti itu. Nah, ini kita akan jurnal yang menggunakan partial equity method on book of investor. Jadi ini ketika kita menggunakan partial equity method. Untuk tahun pertama kita akan mengakui investasi kita sebesar 800.000, maka investment in S company pada cash untuk mencatat initial of investment. Oke, sudah. Kemudian kita akan mencatat
pendapatan yang didapat dari subsidiaries. Jadi untuk metode equity kita akan mencatat dividen. Kita akan mencatat income-nya yang didapat oleh subsidiaries. Kenapa? Karena dari metode equity ini kita akan merasa bahwa perusahaan anak adalah satu entitas dengan kita, satu kesatuan entity, sehingga income yang didapat oleh subsidiaries akan kita catat juga di jurnal kita, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk mencatatnya adalah investment in S company pada equity in subsidiaries income. Berapa? Sebesar kepemilikan kita 90% dikali dengan income-nya yang terjadi. Nah, income pada tahun pertama seperti yang tadi sudah kita lihat, kita ingat ya teman-teman, kita dapat subsidiaries dapat 90.000 sehingga 0,9 dikali dengan 90.000. Hasilnya adalah 81.000. Gitu ya teman-teman. Kemudian pada tahun itu juga perusahaan subsidiaries itu membagikan dividen. Dividennya sebesar tadi kita ingat 30.000. Maka 30.000 dikali dengan 90% sehingga mendapatkan 27. Dan jurnalnya adalah cash pada investment in S company sebesar 27.000. Tadi pada metode cost kita tidak mencatat income, tapi kalau di metode equity, kita akan mencatat income-nya dari subsidiaries karena kita beranggapan bahwa kita adalah satu kesatuan entitas. Seperti itu. Nah, ini untuk tahun kedua. Untuk tahun kedua kita akan mencatat kerugian atau loss. Ya, loss yang dihadapi oleh perusahaan subsidiaries. Nah, ketika perusahaan kita dapat untung, subsidiaries dapat untung atau dapat income, kita akan mencatatnya. Begitu juga ketika subsidiaries mendapatkan loss, kita akan mencatat loss-nya itu sebagai kekurangan dari investasi kita atau pengurangan dari investasi kita. Seperti itu ya teman-teman. Maka jurnalnya adalah equity in subsidiaries loss pada investment in S company. Loss-nya berapa? Tadi kan loss-nya 20.000. Nah, kita kalikan dengan persentase kepemilikan kita 90%. Jadi 0,9 dikali 20 hasilnya 18.000. Oke. Kemudian pada tahun kedua juga ada dividen yang dibagikan. Maka kita akan catat cash pada investment in S company 30.000 dikali dengan 0,9 maka 27.000. Pada tahun ketiga itu subsidiaries mendapatkan keuntungan sebesar 10.000, maka jurnalnya adalah investment in S company pada equity in subsidiaries income sebesar 10.000 dikali dengan 90%, hasilnya 9.000. Beda dengan metode cost tadi ya. Kalau metode cost tadi untuk yang 9.000-nya itu masuk ke dalam dividen. Gitu kerugiannya karena kita tidak mengakui pendapatan. Nah, sedangkan di metode partial equity kita mengakui pendapatannya subsidiaries sehingga kerugian yang terjadi itu sudah kita akui. Sedangkan kalau di metode cost kerugian yang terjadi itu belum diakui sehingga untuk pengurangan dividennya maka akan kita jurnalkan atau kita samakan dengan investment in S company. Kita kurangkan dengan investment in S company ini karena dia mengambil pada dividen teman-teman. Jadi dividen yang dibagikan ke kita itu tidak sebesar 30.000 atau 27.000 gitu ya. Karena kekurang dia ada kerugian seperti itu. Nah, sedangkan di metode equity karena sudah diakui kerugiannya itu di awal, sudah diakui loss-nya itu sebagai loss dari dia, pengurang investment sebesar 18.000 sehingga di tahun ketiga dia tidak mengakui kerugian karena memang tidak ada kerugian ya yang terjadi di tahun ketiga. Seperti itu. Terus untuk mengakui dividennya cash pada investment in S company sebesar 27.000. Nah, teman-teman, kita lihat lagi ada perbedaannya adalah ketika metode partial equity itu mengakui dividennya dengan jurnal cash
pada investment in S company. Ketika pada metode cost, kita mengakuinya cash pada dividend income, sepertinya teman-teman. Sehingga ketika kita mengakuinya menggunakan metode partial equity, nah ini nanti buku besarnya investasi kita menjadi seperti ini, teman-teman. Ya. Pada tahun pertama kita punya 800.000 investasi, kemudian kita punya income dari S sebesar 81.000, berarti kan jumlahnya 881. Nah, karena si perusahaan S itu membagikan dividen kepada kita sebesar 27.000 dan itu sudah berbentuk cash, maka investasi kita tuh kurang sebesar 27.000 gitu teman-teman, karena sudah dibalikin berupa cash ke kita gitu sebagai dividen. Maka 800.000 ditambah 81.000 dikurangi 27, jadi 854. Oke, kemudian di tahun kedua kita ada loss sebesar 18. Perusahaan S ada loss sebesar 20.000, tapi karena persentase kita sebesar 18 ya sesuai sama jurnal ini, maka 854 ini akan dikurangi 18.000 dan juga dikurangi pembagian dividen sebesar 27.000 ya, sehingga hasilnya 809.000. Oke, untuk tahun ketiga kita mendapatkan, perusahaan S itu mendapatkan income sebesar 10.000, maka jatahnya kita adalah 9.000 saja. Maka di sini adalah 809 ditambah dengan 9.000, oke, dikurangi sama dividen yang akan dividen yang telah dibagikan kepada kita. Jadi 809 ditambah 9.000 dikurang sama dividen sebesar 27.000, sehingga hasilnya adalah 791. Gitu, teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke metode equity, tapi untuk complete equity method. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode complete equity method pada buku investor. Nah, metode ekuitas lengkap biasanya diperlukan untuk melaporkan investasi saham biasa dalam kisaran 20 hingga 50% dengan asumsi investor memiliki kemampuan untuk menjalankan pengaruh signifikan atas aktivitas operasi investi dan tidak memiliki pengendalian efektif atas investi. Selain itu, perusahaan induk dapat menggunakan dalam pembukuannya sendiri metode ekuitas lengkap untuk mencatat investasi pada anak perusahaan yang akan dikonsolidasikan. Metode ini mirip dengan metode ekuitas parsial, tapi pada sampai titik tertentu saja, dan nanti akan memerlukan entry tambahan lagi. Melanjutkan dari ilustrasi yang tadi sudah kita bahas di atas, asumsikan bahwa harga pembeliannya itu tetap 800.000, melebihi nilai buku ekuitas yang mendasari S company sebesar 100.000, dan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh setengahnya untuk goodwill dan setengahnya lagi, maksudnya dialokasikan ke goodwill dan setengahnya lagi itu adalah kelebihan pasar atas nilai buku aset yang dapat disusutkan. Akan tetapi, biaya penyusutan tambahan yang diimplikasikan oleh perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku tetap harus diperhitungkan. Nah, depresiasinya, kelebihannya itu tersebar selama 10 tahun masa manfaat. Kemudian akan menghasilkan beban pendapatan sebesar 5.000 per tahun. Beban ini berdampak pada penurunan ekuitas pada pendapatan anak perusahaan atau peningkatan ekuitas pada kerugian anak perusahaan yang dicatat oleh induk perusahaan. Berikut adalah jurnal yang dilakukan oleh parents ketika dia menggunakan metode ekuitas, tapi untuk metode complete equity. Di sini untuk tahun pertama kita mengakui investasi sebesar 800.000, maka investment in S company pada cash. Kemudian kita juga mengakui pendapatan 90.000 untuk tahun pertama. Ya, 90.000 dikali dengan 90%, hasilnya 81.000.
jurnalnya investment in S company pada equity in subsidiaries income. Kemudian untuk mencatat, ini bedanya ya teman-teman, untuk mencatat depresiasi, tadi kan ada ini ya soalnya teman-teman, 50.000 kelebihan atas nilai pasar yang akan disusutkan dan dia selama 10 tahun. Sehingga 50.000 dibagi dengan 10 tahun. Sehingga 5.000. Jurnalnya Equity in Subsidiaries Income pada Investment in S Company. Karena dia kelebihan 100.000 yang 50.000 untuk goodwill, yang 50.000 lagi untuk aset yang disusutkan. Gitu. Nah, kemudian untuk pembagian dividen kita mengakuinya cash pada investment in S company sebesar 27.000 tadi. Karena 90% dikali 30.000. Seperti itu. Selanjutnya untuk tahun kedua, equity ya, untuk menjurnal dividen pendapatan tadi yang tapi loss, jadi equity in subsidiaries loss pada investment in S company sebesar 18.000 karena di tahun kedua tadi kita ingat bahwa kita rugi 20.000 tapi kita hanya menanggung 18.000 saja. Kemudian untuk penyusutannya karena terjadi setiap tahun maka tetap sama 50.000 dibagi dengan 10 tahun yaitu 5.000, maka equity in subsidiaries loss pada investment in S company. Selanjutnya untuk mencatat pembagian dividen di tahun kedua. Sama cash pada investment in S company sebesar 27.000. Selanjutnya untuk tahun ketiga, kita akan mencatat pendapatannya subsidiary sebesar 10.000, maka 10.000 kali 9.000, 10.000 kali 0,9 jadi 9.000. Jurnalnya adalah investment in S company pada equity in subsidiaries income. Setelah itu kita akan mencatat depresiasi, maka equity in subsidiaries income pada investment in S company. Ya, sebesar 5.000. Kemudian kita akan mencatat tadi dividen yang dibagikan cash pada investment in S company sebesar 27.000. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk buku besarnya, untuk akun investment, maka pada tahun pertama kita cost-nya adalah 800.000, kita dapat income 81.000 kan. Nah, ditambah 881 dikurangi sama depresiasi 5.000 dikurangi sama dividen declare 27.000 jadi 849.000. Kemudian 849.000 ini untuk balance untuk tahun pertama yang akan digunakan di tahun kedua. Tahun kedua itu subsidiary loss-nya 18.000, kemudian excess depreciation 5.000 dan share-nya untuk dividen declare 27.000. Jadi 849 kurangi 18 kurangi 5 sama dikurangi 27 hasilnya 799. Nah, kemudian di tahun ketiga itu kita mendapatkan income sebesar 9.000, maka 799 ditambah 9.000 dikurangi sama depresiasi tadi 5.000 dan dividen 27.000, maka balance di tahun ketiganya adalah 776.000. Ini total investasi kita, teman-teman. Nah, setelah itu, ayat jurnal tambahan untuk menyesuaikan ekuitas dalam pendapatan anak perusahaan untuk tambahan penyusutan di tahun pertama dapat dipandang sebagai pembalikan sebagian dari pendapatan yang diakui. Hasilnya adalah ekuitas bersih dalam pendapatan anak perusahaan untuk tahun pertama sebesar 76.000 yaitu 81.000 dikurangi dengan 5.000. Namun pada tahun kedua karena anak perusahaan menunjukkan kerugian untuk periode tersebut, maka penyusutan tambahan memiliki efek meningkatkan kerugian dari jumlah yang awalnya tercatat 18.000 ya teman-teman menjadi kerugian yang lebih besar sebesar 23.000. Entry eliminasi bukanlah entry khusus induk. Dalam banyak kasus, entry eliminasi akan mempengaruhi akun tertentu dari entitas induk dan entitas anak lainnya. Nah, di sini adalah comparison dari account-nya investment. Jadi untuk cost, partial equity, sama complete equity method. Untuk yang equity method, di sini untuk equity method kita hanya mengurangkannya saja dengan
tadi ya kerugian kumulatif yang dihadapi oleh si perusahaan S. Jadi 791. Sedangkan untuk yang investment untuk partial equity, di sini kita akan menghadapi kerugian yang kita akan dikurangi, investasinya dikurangi dengan share dividen declare, kemudian dikurangi sama loss, dikurangi dividen declare setiap tahun dan dikurangi loss, serta ditambah dengan income yang ada di setiap tahunnya. Maka totalnya adalah 791 gitu. Kemudian untuk metode complete equity method, kenapa dia berbeda? Sebenarnya hasilnya akan sama, tapi kalau complete equity method itu dia akan lebih detail atau ada entry tambahan yang membuat ini pencatatan akan semakin detail dalam pencatatan investasinya, seperti itu. Ini kenapa bisa berkurang? Karena tadi kita ada, selain ada dividen yang dibagikan, ada loss, juga ada depresiasi gitu teman-teman ya. Ada loss juga ada depresiasi gitu. Jadi ya tadi kan ada loss dan juga ada depresiasi. Depresiasinya sebesar 5.000, kemudian ada loss, ada depresiasinya juga. Gitu. Jadi 776. Tuh. Oke. Baik, kita akan menuju ke consolidated statement after acquisition untuk cost method. Ini ya teman-teman, consolidated statement after acquisition untuk metode cost method. Ini after acquisition berarti setelah kita mengakuisisi. Kalau tadi kan pada saat akuisisi dan ini adalah setelah akuisisi. Pertemuan sebelumnya itu adalah saat akuisisi dan sekarang setelah akuisisi. Asumsikan bahwa P Company itu membeli 80% outstanding shares dari S Company sebesar 165 harganya. Yes. Kemudian underlying book value-nya S Company dari net asetnya semua itu adalah 190. Jadi dia beli 80%, harganya 165, terus net asetnya si perusahaan S Company itu 190. Dan S Company membayar dividen sebesar 10.000. Nah, maka jurnal yang akan dilakukan oleh P Company adalah investment in S Company 165 pada cash, karena dia akan mencatat investasi. Kemudian, di bukunya S Company, karena S Company itu menerbitkan dividen sebesar 10.000, maka di bukunya S Company itu nanti akan tercatat dividen declare pada cash. Kemudian untuk mencatat dividen di perusahaan P, itu kita akan mencatat cash pada dividen income sebesar 8.000 karena dia punyanya hanya 80%. 80% dikali dengan 10.000, jadi 80.000. Nah, ini ya teman-teman, bisa kita perhatikan bahwa di S dia akan mendebet dividen dan mengeluarkan kas. Di P dia akan mendebet kas, mendapatkan kas dan mengeluarkan dividen seperti ini. Oke. Selanjutnya ini adalah trial balance dari P Company dan juga S Company. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah akun-akun trial balance-nya untuk P Company dan juga nominalnya. Nanti kita akan membutuhkan ini untuk membuat laporan konsolidasi. Seperti itu. Nah, sebelum kita membuat laporan konsolidasi, kita akan membuat schedule, yaitu yang bernama computation and allocation difference schedule. Ini adalah untuk difference between implied and book value ya teman-teman. Di sini ada keterangannya, kemudian ada kolom parents, kolom non-controlling share, dan kolom total value. Untuk keterangan purchase price and implied value, tadi kita belinya 165 ya, kemudian 165 berapa sih totalnya, total implied value-nya kalau kita belinya 165, kan di pertemuan sebelum-sebelumnya sudah saya
beritahu ya bahwa 165 ini atau yang dibeli oleh parents ini kita akan bagi sebesar dibagi presentasinya. Ini karena 80%, jadi 165 dibagi dengan 80%, maka 100%-nya adalah 206,250. Ini untuk nilai implied value-nya. Nah, maka untuk non-controlling share-nya ya tinggal dikurangi saja, jadi 41,250, oke? Setelah itu akan dikurangi book value of equity. Book value of equity apa? Book value-nya ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan anak atau perusahaan yang kita akuisisi, yaitu ada common stock, other contribute capital, sama retained earning. Kita akan lihat ya teman-teman, common stock-nya berapa, other contribute capital-nya berapa, sama retained earning-nya berapa, itu ada di trial balance. Jadi kita lihat di sini teman-teman, common stock-nya untuk S company itu adalah 100.000. Other contribute capital-nya ada 50.000 dan retained earning-nya in the beginning ada 40.000. Sehingga di sini kita akan catat total value-nya 150 sama 40 untuk ekuitas ini. Lalu kita konversikan teman-teman sesuai dengan jumlah kepemilikan, presentase kepemilikan. Maka 100.000 ini ya kita kalikan dengan 80%, sehingga 80. Ini 50 kali 80%, 40, dan 40.000 dikali 80%, 32. Kemudian untuk non-controlling share-nya, berarti sisanya ya teman-teman. Setelah itu total book value-nya ada penambahan ke bawah ini 152, ini 38, dan ini totalnya 190, sama ya teman-teman seperti yang telah ada di keterangan bahwa underlying book value of S company's net asset on the debt was 190 ini ya. Oke, sama. Setelah itu maka terciptalah difference between implied and book value. Di sini 206 dikurangi 190, maka difference-nya 16.250. 165 kurangi 152, 13, dan seterusnya ya. Oke, setelah itu kita record kemana? Karena di sini tidak ada keterangan, kita record kemana, sementara kita akan record ke goodwill saja ya teman-teman. Dalam contoh ini, kita recordnya, kita konversikan, kita distribusikan ke dalam goodwill. Jadi goodwill-nya seperti ini, sehingga balance-nya 0. Oke. Setelah itu, kita akan membuat jurnal eliminasi, teman-teman. Jurnal eliminasinya yang pertama adalah common stock, S company, other contribute capital, sama beginning retained earning-nya S company. Ini adalah kemudian difference between implied and book value. Kita akan mengeliminasi dari ekuitas dan mengeliminasi sama perbedaan dari implied sama book value. Pada apa? Pada investment in S company dan non-controlling interest in equity. Oke, jadi 150, 40, 16, 250 pada ini ya, 165 dan 41, 250. Oke. Setelah itu yang kedua adalah goodwill pada difference between implied and book value. Kita akan mengeliminasi difference between implied and book value yang berkaitan dengan goodwill. Tuh. Oke. Sebenarnya teman-teman ini kan sudah ya bisa dicoret nih. Coret berarti langsung tinggal goodwill-nya saja. Difference between implied and book value-nya sudah hilang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mengeliminasi sesuatu yang berhubungan dengan dividen. Dividen income pada dividen declared sebesar 8.000 karena tadi kita punya ya jurnalnya cash pada dividen income. Oke. Kemudian ini dividen untuk S book-nya dividen declared sama cash. Nah, ini teman-teman bisa dibalik ya untuk eliminasinya dividen income pada dividen declared. Tadi kan dividen declared-nya di debit untuk bukunya S. Nah, terus dividen income-nya dikredit untuk bukunya P. Maka dia dibalik. Gitu teman-teman. Hilang ya sebesar 8.000.
Nah, ini adalah consolidated statement work paper untuk cost method. Oke, di sini ada kolom income statement. Income statement terdiri dari sales, dividen income, dan terdiri dari income, kemudian dikurangi sama cost of goods sold, kemudian dikurangi dengan expense, maka munculan consolidated net income. Jadi salesnya ini kita bisa lihat dari trial balance ya teman-teman. Salesnya 300 tambah 160 langsung 460, kemudian dividen income-nya sudah dieliminasi jadi 0, total revenue-nya jadi 460. Kemudian cost of goods sold, inventory in the beginning-nya 56 sama 32. Kita bisa tambahkan ya teman-teman. Purchase-nya juga bisa ditambahkan langsung. Kemudian inventory-nya ditambahkan juga. Tapi di sini nanti 369 ini total inventory awal sama purchase ditambah, kemudian dikurangi sama ending inventory 110 ini. Hasilnya adalah 259. Ya, jadi cost of goods sold-nya 259. Lalu expense-nya, ini ditambahkan saja expense-nya, jadi 116. Maka, untuk total cost and ini untuk expense-nya 116, maka total untuk expense-nya adalah cost of goods sold ditambah sama expense, hasilnya 375 ini. Nah, maka untuk consolidated net income-nya adalah 460, ini adalah total revenue dikurangi dengan total cost and expense. Hasilnya 85.000. Oke. Kemudian untuk non-controlling interest income-nya itu kan non-controlling interest-nya dia punya 20% ya teman-teman, 20% kepemilikan. Nah, karena net income-nya punya S company adalah 30.000, maka 20% dikali dengan 30.000 hasilnya 6.000. Nah, di sini akan dimasukkan 6.000 sebagai pengurang ya teman-teman. Sehingga net income to return earning-nya adalah 79 yang punyanya kita. Oke, setelah itu kita ke return earning statement.